Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raffian Bonenehu. Saya dari kelas 2C dan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk membahas perbedaan ideologi dunia, yaitu liberalisme dan komunisme dengan Pancasila, serta menganalisis apa saja kekurangan dan kelebihan pada ideologi masing-masing. Selanjutnya juga membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang apa sih ideologi itu. Ideologi adalah kumpulan ide, gagasan, keyakinan, atau nilai-nilai yang menjadi dasar dan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi individu atau kelompok, terutama dalam konteks kehidupan dan berbangsa. Ideologi yang pertama yaitu liberalisme. Ideologi ini menekankan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Negara dengan sistem liberal umumnya mendukung ekonomi pasar bebas, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia. Yang kedua ada komunisme. Ideologi komunisme menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan pemerataan ekonomi. Dalam sistem ini, negara berperan besar dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial demi menghilangkan kesenjangan sosial. Yang ketiga ada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, liberalisme. Kelebihan liberalisme yaitu yang pertama, menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas melalui sistem ekonomi pasar bebas. Yang ketiga, menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kekurangannya yaitu yang pertama, dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena persaingan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, kurangnya peran negara dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua ada komunisme. Kelebihan dari komunisme yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi karena semua sumber daya dikuasai oleh negara. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, menghambat kebebasan individu karena pemerintah memiliki kendali penuh atas berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, sistem ekonomi yang tertutup seringkali kurang inovatif dan tidak efisien. Yang ketiga ada Pancasila. Kelebihan dari Pancasila yaitu yang pertama, mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa, sehingga cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang beragam. Yang kedua, menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan nilai-nilai seperti persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila mendorong harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, terkesan normatif. Nilai-nilai Pancasila yang sangat ideal kadang-kadang terasa hanya menjadi slogan, bukan ditetapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelaksanaan tidak konsisten. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila kadang tidak sepenuhnya dijalankan oleh penyelenggara negara atau masyarakat. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya seperti
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Oleh karena itu, pembelajaran dan pengalaman Pancasila perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi generasi yang terus berubah. Dengan pendekatan yang tepat, Pancasila akan tetap relevan dan menjadi pedoman dalam bentuk karakter bangsa. Pancasila adalah suatu pandangan dan gagasan yang dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman, namun inti dari nilai-nilainya masih melekat di dalam walaupun melakukan perubahan. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat perlu mematuhi Pancasila sebagai ideologi negara. Jika keduanya saling berinteraksi dan saling memahami, maka kedamaian, kesatuan, dan perdamaian akan tercapai. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.